lengkap gitu kan. Cut, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warhum, lengkapnya Warhum Adnan. Tapi biasa di kampung itu saya dipanggil Ahum. Ada tambahannya juga, Tilando. Tilando itu nama usaha. Saya berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di Brebes, lahir 42 tahun yang lalu. Jadi saya lahir dari keluarga petani. Umumnya Brebes yang bagian selatan itu memang pertanian. Kalau yang utara itu kan nelayan. Nah, saya dari keluarga petani. Pendidikan saya kalau yang formalnya itu sampai SMK, SMK pelayaran. Nah, tapi setelah SMK saya melanjutkan pendidikan profesi, profesi pelayaran, jadi ahli nautika. Gitu. Jadi sempat saya berlayar ke beberapa negara di Asia, Malaysia, Singapura, Thailand, gitu. Ya ngikuti kapal lah. Gitu, kapal pun berganti-ganti, mulai kapal nelayan, kapal kargo, takbut, nah, seadanya lah yang disediakan oleh perusahaan saya ikut. Nah, singkat kata, terakhir merantau saya itu di Merauke, di Papua. Saya ikut media cetak koran. Perusahaannya namanya Arafura News. Jadi segmen pasarnya adalah pers, koran, dan majalah. Gitu. Saya 3 tahun di sana karena di Papua itu SDM-nya kurang, maka saya dituntut untuk bisa dari hulu ke hilir mengerjakan pekerjaan. Harus bisa komputer, harus bisa mesin, harus bisa operator, harus bisa layout, sampai keluarnya koran dan majalah itu. Nah, tahun 2011 saya pulang ke Jawa, ke Malang. Nah, memang sudah ada komitmen sebelumnya untuk menikah. Nah, sebelum pernikahan, saya dengan istri itu sepakat setelah menikah itu untuk hidup di Papua. Karena di sana saya sudah punya penghidupan, gampangannya gitulah. Tapi begitu menikah, ternyata istri tidak bersedia, gitu. Ya, karena budaya di Malang sini, maksudnya budaya keluarga di Malang itu tidak sama seperti di Brebes sana. Kalau di Brebes kan biasa, laki-lakinya merantau gitu, istrinya di rumah itu biasa. Nah, di sini tuh enggak. Ya, laki-lakinya kemana, suaminya kemana, istri ya ikut gitu. Nah, karena istri tidak bersedia dan budaya di sini itu tidak pisah antara suami dan istri, akhirnya saya ngalah untuk hidup di Malang, mencari penghidupan baru. Nah, sempat ngeblank juga di situ karena di Malang saya tidak punya siapa-siapa, tidak kenal apa-apa. Sempat mampir di Malang itu kan hanya untuk belajar mesin, belajar komputer, karena kan basic saya kan pelayaran. Saya tidak tahu itu mengoperasikan komputer, bahkan tombol start komputer itu yang mana itu saya tidak tahu gitu. Nah, apalagi mesin cetak yang apa hubungannya dengan industri ya, percetakan gitu. Itu betul-betul nol. Nah, saya sempat dilatih 6 bulan di Surabaya, terus 1 bulan dipindah ke Malang 5 bulan. Sampai akhirnya saya berangkat ke Merauke. Gitu. Nah, itu kan walaupun pernah di Malang, hanya tahunya adalah orang-orang, teman-teman yang ada di lingkup itu gitu. Nah, ketika kondisi situasi itu mengharuskan setelah saya menikah harus cari pekerjaan, nah itu lumayan bingung. Saya harus kerja apa, ngelamar kemana? Ya sebagai ikhtiar tetap
saya ngelamar kerja kemana-mana, tapi alhamdulillah mungkin itu jalannya ya. Saya suatu saat saya harus menjadi seorang pengusaha, jadi nggak ada yang nerima. Disebar pokok ada lowongan masuk lamaran itu, tapi tidak ada satupun yang jangankan diterima ya, ngebel gitu, konfirmasi bahwa saya ngirim surat lamaran itu nggak ada. Lah, sedangkan posisi kan sudah menikah. Jadi menikah setelah syukuran pernikahan itu, salapan lah kalau orang Jawa sini. Itu saya pindah, sudah pisah dari mertua gitu. Ini sendiri ngontrak rumah ini yang saya tempati pertama. Nah, saya ngontrak, sepakat dengan istri hidup sendiri, pisah dari keluarga gitu. Maksudnya dari mertua dan saudara-saudara kandungnya istri gitu. Nah, tapi yang jadi soal adalah saya kan tidak punya pekerjaan. Nah, gitu. Jadi ya istri saya dengan sabar, nggak apa-apa mas cari pekerjaan, sementara kita makan ikut mertua dulu. Jadi kita kalau siang gitu ya, saya keliling cari pekerjaan, istri ke mertua gitu, ke ibu. Ya bantu-bantulah layaknya seorang anak ya. Ya masak segala macam. Nah saya pulang, saya berangkat makan di mertua, saya pulang juga makan ke mertua. Nah, sampai pada akhirnya saya tuh agak putus asa gitu. Nggak ada yang manggil, nggak ada yang apa. Saya minta ke seorang teman yang dulu waktu saya latihan gitu ya, waktu saya pelatihan untuk cetak segala macam itu, saya menawarkan diri, mas tolong kalau ada pekerjaan atau kalau saya bisa bantu-bantu, yang penting saya kelihatan kerja gitu. Nggak usah digaji, nggak apa-apa lah, pokoknya saya bisa ikut numpang makan, bahasa gampangnya gitulah. Lah teman saya ya dengan senang hati, karena tidak ada beban gaji untuk saya kan. Jadi sambil beliau pun menolong saya supaya tidak bingung dan lain-lain gitulah. Nah, akhirnya saya bantu di percetakan itu. Di percetakan saya cetak kalender, cetak brosur, ya sedapatnya teman saya dapat garapan lah. Saya bantu. Nah, memang kalau dihitung apa namanya secara keuangan gitu, itu sungguh tidak sehat ya, untuk penghidupan itu nggak sehat. Ya, saya paham karena memang tidak ada penghasilan yang bagus. Maksudnya orderannya itu nggak banyak, nggak lancar gitu. Hanya kadang-kadang gitu. Saya satu minggu kadang dapat 50.000, kadang dapat 70.000 gitu. Pengganti bensin saja. Nah, karena untuk menggaji memang tidak ada. Tapi saya makan ikut beliau. Itu bertahan hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Saya saya coba untuk meningkatkan penghasilan. Saya menawarkan diri untuk nyeles. Mas, saya bilang, mas boleh saya nyeles ya? Minta press list-nya dong, ajari saya gitu. Harga-harga segala macam. Nah, terus kemudian saya diajari rumus-rumus untuk ngitung harga jual. Jadi harga kertas ini jenisnya berbagai macam gitu, itu bisa ditanya ke supplier, saat itu juga supplier bisa ngasih tahu gitu. Nah nanti ongkos cetaknya berapa, ongkos filmnya berapa, ongkos operator berapa, finishingnya berapa. Nah nanti harga itu HPP, tinggal harga jualnya terserah kita, istilahnya nego dengan pelanggan lah ya, gitu dari HPP itu. Nah coba saya mulai keliling di situ, dapat mulai garapan brosur, kartu nama, kalender, gitu. Itu mulai dapat, lihat musiman juga, gitu. Nah, mulai dapat di situ saya ada penghasilan yang ya sebenarnya masih jauh dari cukup, tapi lebih lumayan lah daripada sebelumnya yang hanya 50 atau 70.000 satu minggu. Itu pun kan saya harus ngisi bensin gitu. Gitu. Dan saya punya istri lah, gitu. Lah pada satu waktu percetakan teman saya itu vakum. Jadi karena konsentrasinya sebetulnya bukan di percetakannya, konsentrasinya itu adalah jual beli mesin.
Nah, ketika mesinnya lebih fokus kepada mesin gitu, itu tidak ada garapan cetak sama sekali. Nah, akhirnya saya bantu mesin juga di situ. Saya masih ingat kirim ke Kudus, kirim ke Semarang, dan kirim ke beberapa kota lah di Jawa Timur. Saya ikut. Nah, habis kirim baru dapat bayaran gitu. Nah, lumayan lah, cuma lebih tidak menentu. Kalau sebelumnya dapat tiap minggu, sekarang ya kapan kirim baru dapat ini bagian gitu. Nah, saya berpikir eman ininya pelanggannya gitu. Kalau saya tinggalkan ke mesin, sedangkan mesin lebih lebih tidak memungkinkan lagi untuk saya berusaha ya. Maksudnya kalau umpama ada bayangan wira swasta gitu itu jauh banget gitu. Kemungkinannya kecil banget. Yang ada kemungkinan itu adalah di percetakan. Saya ada bayangan, oh yang mungkin saya lakukan kalau saya lakukan sendiri gitu, mandiri itu adalah percetakan. Maka saya coba cari orderan cetak. Nah, yang itu saya berpikirnya nanti saya kelola sendiri. Nanti nyetaknya di mana gitu, ngeplong, finishing dan lain-lainnya di mana, itu saya jalan sendiri tanpa dukungan dari teman saya tadi. Akhirnya saya lakukan, saya masih ingat di situ awal mula saya buka usaha mandiri ya. Nah, saya dapat ketemu dengan teman sebelumnya, ketemu di jalan lah, ya sama-sama sales lah. Nah, beliau ngabarkan gini, bos saya butuh cetakan, tapi bukan kertas, dia plastik. Lah, kamu kan percetakan, Thomas, gitu kan? Iya. Ya, plastik juga pasti bisa lah, gitu kan? Ya, saya sebenarnya nggak bisa, cuma karena tuntutan ya, saya bilang bisa gitu aja. Akhirnya saya dibawa, dipertemukan gitu. Nah, ketemu dengan bosnya di situ, ngobrol, negosiasi. Intinya gini, dia nyampaikan, saya jualan plastik, tapi polosan. Saya ingin punya merek sendiri. Berarti kan harus di printing bungkusnya. Nah, dikasih contoh, coba pelajari, tolong hitungkan harganya berapa. Plastik semua dari dia. Nah, saya hanya ongkos cetak saja. Nah, saya sudah dapat penawaran katanya di kota lain. Kalau tidak salah waktu itu dia dapat penawaran di Kudus. Harganya disebutkan. Nah, begitu saya pulang, saya coba keliling ke tukang-tukang sablon yang bisa sablon plastik. Harganya nggak ada yang ngejar. Tapi karena saya sudah nyanggupi, akhirnya saya berpikir keras. Oh, berarti ini harus dikerjakan sendiri. Nggak bisa dikerjakan, dilempar, disupkan, nggak mungkin. Nggak ada sisa. Bahkan bukan cuma nggak ada sisa, rugi lah. Gitu. Akhirnya untuk deal pertama saya ambil itu tidak semua yang dibutuhkan. Saya ambil separoh karena saya tahu kalau semua bukan dapat untung ya, ruginya banyak banget gitu ya. Tapi di situ saya ada harapan gini, kalau maksudnya gini, spekulasi ya. Kalau di sana dia kan ada tawaran dari Solo. Kalau di sana harga sekian, berarti kan logikanya kan di sana kan sudah untung kan, jual untung kan, pasti ada untungnya. Nah, hanya saya belum tahu caranya bagaimana dengan harga yang disebutkan tadi, nominal tadi, itu saya dapat untung. Di Malang nggak ketemu, tapi pasti ada gitu loh. Cara hitung, cara kerjanya untuk bisa angka segitu bisa untung. Akhirnya dengan spekulasi itu saya ambil. Tapi persoalan kedua adalah saya kan nggak punya uang. Gitu ya, gimana uang dari mana lah gitu ya. Yang sebelumnya untuk makan aja sebetulnya nggak cukup. Nah, cukupnya itu ya saking karena numpang di mertua gitu loh. Nah, akhirnya saya nekat aja gitu. Ini orang nekat tuh kan ya wis, orang butuh tuh kan serba nekat gitu ya. Gitu, saya bilang ke konsumen saya pertama itu, ke bosnya teman saya, Pak, saya tuh enggak punya uang, tapi saya bisa ngerjakan gitu. Nah, lah terus gimana gitu kan? Gimana kalau ongkosnya dibayar di muka gitu? Loh, kalau di muka ya nggak umum mas gitu. Saya bayar separuh aja. Saya ingat DP pertama itu
itu 1 juta. Nah 1 juta, ya enggak apa-apa karena yang penting ada pekerjaan dulu ya, maksudnya saya bangun portofolio lah gitu kan ya. Gitu, saya terima aja uang 1 juta itu. Nah uang 1 juta itu kemudian saya belanjakan, beli meja, beli screen, beli tinta, beli rakel untuk alat-alat cetak lah, alat-alat cetak untuk sablon plastik gitu. Nah saya belanjakan, ya alhamdulillah dari 1 juta itu masih lebih, masih ada lebih gitu. Saya kerjakan, tapi nggak saya kerjakan semua dari apa namanya 50.000 sekian lembar itu, yang 45.000-nya saya lempar ke percetakan yang sudah settle gitu. Nah 5.000-nya saya cetak sendiri untuk belajaran. Nah begitu saya punya alat untuk sablon, saya nyata ternyata nggak bisa. Nah, yang saya lakukan adalah cari tukang sablon gitu, untuk mau ngerjakan di tempat saya gitu ya, di sini ini. Terus saya dapat, masih tetangga juga, saya dapat, dia yang ngerjakan, Singkat kata, orderan pertama itu goal lah ya, selesai. Nah saya mulai apa namanya, mulai beriklan lah, mulai memperkenalkan diri. Jadi apa namanya, dulu kan ada Blogspot ya, saya pakai Blogspot, terus Facebook, itu kan cuman baru 2 itu aja. Ada website sudah mulai apa namanya, sudah mulai terkenal lah ya, media website itu, tapi bagi saya itu awam banget. Yang memungkinkan adalah kan SEO apa, SEO ya, SEO ya, yang memungkinkan kan SEO itu, saya pakai SEO. Jadi ada Blogspot, terus ada WordPress ya kalau gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, ternyata semua yang saya upload di Blogspot, di WordPress itu 6 bulan, setelah 6 bulan ya, itu bekerja gitu. Nah, saya pahamnya banyak orang-orang yang dari luar itu menghubungi, bisa sablon ini, bisa cetak ini gitu. Rata-rata plastik memang, karena yang bisa saya upload adalah plastik. Gitu. Nah, di situ mulai usahanya berkembang. 2014 itu kalau tidak salah saya mulai. 2015 itu saya sudah berani rekrut karyawan. Nah, karyawan yang saya rekrut, karena tadi ya saya belum punya keuangan yang kuat, maka cari karyawan yang murah kan gitu. Nah, siapa? Ya, saya incar anak-anak yang baru lulus sekolah dan dia belum punya pekerjaan. Anak-anak SMK Grafika. Nah, mereka kan kalau sudah 2 bulan tidak dapat pekerjaan, yang penting bisa kerja dulu gitu. Yang penting bisa kerja dulu. Saya tawarilah mereka. Saya masih ingat ada 6 orang, terus ketambahan 2, ada 8 orang yang bantu saya di sini. Itu ya gitu, nyablon plastik beras, plastik bungkus kopi, termasuk kresek yang apa namanya, teman saya langganan pertama itu gitu. Itu yang saya kerjakan, mulai berkembang gitu. 2015, 2016 itu udah terhitung besar lah untuk kelasnya tukang sablon, besar banget pokoknya. Saya dapat garapan itu bahkan dari luar negeri gitu, dari Jerman, dari apa namanya Inggris, yang dia punya perusahaan di Indonesia. Jadi di sini dulu itu ada orang-orang bule datang ke sini itu ya wis luar biasa gitu ya, dengan kondisi yang wah mengenaskan lah kalau bisa dibilang gitulah, apa adanya, apa ya, pokoknya kalau dihitung-hitung itu sesuatu yang mustahil gitu loh. Nah, tempatnya kan cuma ini aja, satu ruangan ini aja gitu. Nah, di situ jatuh pertama besarnya. Biasanya kan saya ngerjakan itu kan nilai-nilai 100.000, 200.000, ada 1 juta itu luar biasa gitu loh. Dan cuma satu itu aja langganan pertama dan terus apa dan setia itu kan. Nah,